Chapter 79-81. Gairah sang CEO dingin. Waktu begitu cepat berlalu, tinggal beberapa hari lagi hubungan Fandi dan Anggun akan disahkan dalam ikatan suci pernikahan. Dengan ikatan itu pula mereka akan memulai hidup baru mereka. Anggun dan Fandi yang sama-sama sudah mengambil cuti, dan sekarang agenda mereka adalah fitting baju pernikahan. Setelah itu melihat sudah berapa persen dekorasi yang dikerjakan sama orang WO. Anggun sayang buruan dong, entar keburu malam, kata Kiara. Ya, Anggun akan pergi fitting baju sama mamanya karena Fandi dan Anggun belum boleh ketemu. Sudah berbagai cara telah dilakukan Fandi untuk bisa ketemu sama Anggun. Mulai dari aksi mogok makan, mogok kerja, dan yang terakhir pura-pura sakit tapi hasilnya tetap nihil. Waktu Fandi berpura-pura sakit dan meminta Anggun datang ke apartemennya, alih-alih mau datang Anggun malah nyuruh Big Ijah yang merawat Fandi. Flashback on. Di telepon. Sayang, aku lagi sakit nih, kata Fandi dengan suara yang dibikin seperti orang yang sakit beneran. Kok bisa? Padahal kemarin Buni baik-baik aja. Itu kan kemarin, aku sakitnya sekarang sayang. Kalau Buni sakit panggil dokter dan bawa istirahat. Aku nggak mau dokter, aku maunya kamu. Merengek seperti anak kecil ditinggal maknya ke mall. Emang kalau aku kesana Buni bisa sembuh? Bisa dong sayang, malahan lebih cepat sembuhnya, kata Fandi semangat. Tadi dia bilang sakit, pas aku bilang mau datang ke sana langsung semangat. Awas ya kamu Buni, aku kerjain kamu, batin Anggun. Ya sudah, aku kesana sekarang. Oke sayang, aku tunggu. Panggilan berakhir. Dia bilang tadi sakit dan merengek seperti anak kecil. Giliran aku bilang mau kesana langsung semangat. Ada sakit yang begitu, gerutu Anggun. Anggun pun memanggil Big Ijah. Setelah itu Anggun meminta tolong Big Ijah buat nemenin Fandi di apartemennya. Di tempat lain, Fandi yang begitu semangat karena sang pujaan hati akan datang menemuinya. Nggak sia-sia gue acting pura-pura sakit, kenapa gue nggak pura-pura sakit aja dari kemarin? Fandi berbaring di atas kasurnya menunggu sang pujaan hati datang. Fandi berguling ke kiri dan ke kanan seperti anak kecil. Ting tong. Bel apartemen Fandi berbunyi, dengan semangat 45 Fandi membuka pintu untuk pujaan hatinya. Ceklek. Sa. Ucapan Fandi terhenti karena melihat Big Ijah sudah berdiri di depan pintu apartemennya. Hilang sudah harapan dan semangatnya tadi. Siang dan, Bibik kesini disuruh Non Anggun untuk menemani Aden. Non Anggun bilang Aden sakit. Fandi yang belum bisa memfokuskan pikirannya, masih berdiam diri dan tak menjawab ucapan Big Ijah. Seperkian menit barulah Fandi bisa fokus. Tadi emang sakit Big, tapi sekarang udah enggak. Syukur alhamdulillah dan, berhubung Aden sudah sehat, Bibik mau permisi dulu. Enggak mampir dulu Big. Makasih dan, mungkin lain waktu Bibik mampir, lagian kerjaan Bibik masih banyak di rumah. Bibik permisi dulu dan, iya, hati-hati di jalan ya Big. Big Ijah berlalu meninggalkan apartemen Fandi. Setelah Big Ijah pergi, Fandi pun masuk ke dalam apartemennya. Awas kamu sayang, aku bakal kasih hukuman, aku bikin kamu nggak bisa jalan nanti, ucap Fandi sambil tersenyum licik. Flashback off. Anggun dan mamanya sudah sampai di butik langganan keluarganya. Mereka pun disambut langsung oleh pemilik butik. Selamat sore Mbak. Sore Nina, gimana gaun pengantin buat Anggun, apa udah selesai? Sudah, mari silahkan Mbak. Anggun dan mamanya duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Nina datang dengan membawa gaun buat Anggun. Yunggun dicoba gaunnya. Anggun pun berdiri dari duduknya dan masuk ke ruang ganti untuk mencoba gaun pengantinnya. Saat Anggun mencoba baju pengantinnya, Kiara mengobrol dengan Nina. Oh iya, apa calon mantu saya sudah datang? Belum Mbak,
Mereka bilang sih malam mau ke sini. Saat Kiara dan Nina masih mengobrol, Anggun keluar dengan memakai gaun pengantinnya. So beautiful. Sontak ketiga orang itu menoleh ke sumber suara. Alangkah kagetnya Anggun melihat Fandi. Buni. Fandi tersenyum melihat ekspresi kaget Anggun. Fandi pun menghampiri calon mertuanya. Ma, sapa Fandi sambil mencium tangan calon mertuanya. Kamu udah di sini, kata Nina, kamu entar malam kesininya. Rencananya sih iya Ma, berhubung kerjaan Fandi sudah beres jadi langsung aja kesini. Bagus deh, jadi kamu juga bisa coba tusido kamu sekalian. Nina mengambilkan tusido yang akan dicoba Fandi. Tak berapa lama Nina datang membawa tusido untuk Fandi. Nih kamu coba dulu, nanti kalau ada yang kurang bilang aja, kata Nina. Fandi pun masuk ke ruang ganti untuk mencoba tusidonya. Tidak butuh waktu lama Fandi pun keluar dengan memakai tusidonya. Calon mantu mama terlihat tampan memakai tusido itu. Mereka pasangan yang serasi Mbak, yang satu cantik dan yang satu lagi tampan. Kalau begitu kalian ngobrol aja dulu, mama mau melihat gaun yang lain dulu. Kiara dan Nina berlalu pergi meninggalkan Anggun dan Fandi. Sekarang hanya tinggal mereka berdua di ruangan itu. Fandi menghampiri Anggun yang masih berdiri dengan gaunnya. So beautiful honey, bisik Fandi di telinga Anggun. Pipi Anggun bersemu merah mendengar pujian Fandi padanya. Fandi tersenyum melihat wajah Anggun yang bersemu merah. Fandi tidak tahan untuk menggoda Anggun. Kamu lagi sakit sayang? Enggak kok, aku baik-baik aja. Jawab Anggun gugup. Terus kenapa wajah kamu merah seperti kepiting rebus gitu? Buni, teriak Anggun. Jangan berteriak gitu, nanti mama pikir aku ngapa-ngapain kamu. Atau jangan-jangan kamu sengaja teriak-teriak begitu supaya mama datang ke sini dan kita dinikahkan sekarang. Cek, ngacok kamu, ucap Anggun sambil berlalu pergi. Fandi pun menahan Anggun dengan memegang tangan Anggun. Mau kemana, aku belum selesai ngomong loh. Mau ke ruang ganti. Ikut ya. Nanti kalau udah halal Buni boleh ikut aku kemana aja aku pergi. Sekarang lepasin tangan aku ya. Dengan berat hati Fandi melepaskan tangan Anggun. Dengan susah payah Anggun berjalan ke ruang ganti. Fandi yang melihat Anggun kesusahan dengan cepat membantu Anggun berjalan sampai ke pintu ruang ganti. Terima kasih Buni, aku ganti baju dulu Buni juga ya. Fandi menganggukkan kepalanya. Setelah Anggun masuk Fandi pun berlalu pergi untuk membuka tusido yang dia pakai tadi. Anggun kesusahan membuka gaunnya. Butuh waktu beberapa menit buat Anggun membuka gaunnya dan akhirnya berhasil. Anggun sudah mengganti gaunnya dengan baju yang dipakai tadi. Setelah itu dia baru keluar. Fandi yang melihat Anggun baru keluar pun tersenyum. Susah ya buka gaunnya. Ya lumayan, tapi aku puas dengan gaunnya. Abis ini kamu mau kemana sayang? Rencananya mau lihat dekorasi buat acara resepsi nanti Buni. Biar mama aja deh yang lihat sayang, kita pergi jalan-jalan sebentar ya. Apa kamu nggak kangen sama aku? Anggun berpikir sejenak, kemudian Anggun menganggukkan kepalanya. Biar aku yang bilang sama mama. Fandi menemui calon mertuanya dan meminta izin untuk mengajak Anggun jalan. Pulangnya jangan kemalaman. Oke mah, kita pergi dulu. Setelah berpamitan dengan calon mertuanya Fandi dan Anggun pun meninggalkan butik. Buni kita mau kemana? Tanya Anggun. Nanti kamu juga tahu sayang, sekarang kamu duduk manis aja dulu ya. Jawab Fandi. Anggun pun tidak bertanya lagi. Anggun memilih memejamkan matanya, belum lama Anggun memejamkan matanya mobil Fandi sudah berhenti. Anggun terpesona melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Buni tahu dari mana tempat seperti ini? Searching di Google sayang. Sejak kapan CEO aroganku berubah jadi romantis kayak gini? Sejak aku pacaran sama kamu.
Emang waktu sama Kia dulu Buni nggak romantis? Nggak, cuma sama kamu aja aku kayak gini. Ya sudah sekarang kita berfoto yuk. Oh God, kenapa calon suami gue jadi narsis kayak gini? Chapter 80. Setelah pertemuan terakhir Anggun dan Fandi beberapa hari yang lalu di Bukit Kunang-Kunang. Mereka tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi lagi. Karena malam itu Anggun dan Fandi sepakat untuk tidak bertemu maupun berkomunikasi lagi. Pagi ini di kediaman Wiguna sedang melakukan pengajian dan berdoa bersama agar nanti Allah melancarkan proses acara. Saat proses meminta doa restu Anggun pun menangis. Anggun bersimpuh di depan mamanya. Ma, terima kasih sudah mau bersusah payah melahirkan Anggun, membesarkan Anggun dengan cinta dan kasih sayang Mama selama 20 tahun ini. Maaf selama 20 tahun ini Anggun belum bisa membalas semua jasa Mama. Maaf jika Anggun pernah membuat Mama terluka atau bahkan kecewa. Ucap Anggun sambil menangis. Anggun pun pindah ke papanya dan bersimpuh di depan papanya. Pa, terima kasih selama ini sudah memberikan cinta dan kasih sayang Papa buat Anggun. Berkat Papa Anggun bisa menjadi sosok yang mandiri dan kuat. Ma, Pa terima kasih atas semuanya, kalian adalah orang tua terbaik di dunia. Ucap Anggun. Wiguna dan Kiara pun ikut menangis mendengar ucapan anaknya tadi. Sekarang peri kecil Mama sudah besar, sebentar lagi menikah dan akan jadi seorang istri. Peri kecil Mama yang tercinta pesan Mama jadilah istri yang berbakti pada suamimu nanti. Kamu putri kebanggaan kami, ucap Kiara sambil memeluk anaknya. Anggun putri kecilku yang tercinta, sebentar lagi kamu akan melepas masa gadismu, dari seorang anak kamu akan berubah status menjadi seorang istri. Anggun kamu adalah permata hati Mama dan Papa walaupun kamu sudah menikah nanti kamu tetap putri kecil Papa dan kamu akan selalu menjadi kebanggaan kami, ucap Wiguna sambil menitikkan air mata. Semua orang yang hadir di sana begitu terharu melihat keakraban antara orang tua dan anaknya. Karena di luar sana tak jarang ada orang tua yang tak peduli bahkan membuang anak mereka. Tak salah keluarga Wiguna menjadi salah satu contoh keluarga yang harmonis. Kata Tamua. Iya, apalagi putrinya tidak pernah terdengar membuat masalah, ucap Tamu B. Beda banget sama keluarga kita ya, kata Tamu C. Banyak lagi pujian yang terdengar dari para tamu yang datang, mereka tambah mengagumi keluarga Wiguna. Akhirnya acara selesai dan para tamu sudah meninggalkan kediaman Wiguna. Setelah para tamu pulang, para pelayan membersihkan sampah sisa acara tadi. Anggun dan kedua orang tuanya pergi beristirahat ke kamar mereka masing-masing, karena nanti malam akan berangkat ke Hotel Dwi Pangga. Sedangkan si kecil Aska sedang membungkus kado untuk dia berikan kepada Anggun dan Fandi. Malam hari, Anggun sudah bersiap, begitupun dengan Aska. Mereka turun ke bawah menunggu orang tua mereka di bawah. Tak berapa lama Papa dan Mama Anggun pun keluar dari kamar mereka. Wiguna melihat putra kecilnya menyandang tas. Wah, anak Papa kuat banget. Iya dong Pa, adek kan mau sekuat Papa. Apa itu nggak berat sayang? Tanya Kiara. Nggak kok Ma, dan kalaupun berat adek kuat bawanya. Jawab Aska sombong. Cek, bocah ini, badan kecil begitu berlagak sok kuat, ucap Anggun. Emang adek kuat? Apa kakak nggak dengar Papa bilang apa tadi? Ya adek emang kuat, kata Anggun. Yuk sekarang kita berangkat, ucap Wiguna. Bik Ija kita berangkat dulu ya, tolong jaga rumah ya Bik, ucap Anggun. Iya non, hati-hati di jalan dan semoga besok acaranya lancar. Amin. Terima kasih doanya Bik. Wiguna dan keluarganya berangkat menuju Hotel Dwi Pangga. Di kediaman Dwi Pangga, Diana, suami serta anaknya sudah bersiap untuk pergi ke hotel karena besok pagi acara akadnya akan diadakan di hotel mereka. Setelah semua perlengkapan siap mereka pun berangkat menuju Hotel Dwi Pangga. Bik kita berangkat dulu, tolong jaga rumah ya Bik,
ucap Diana. Iyanya, hati-hati di jalan dan semoga acaranya lancar. Amin, makasih Big doanya. Mobil Dwi Pangga pun melaju meninggalkan kediamannya dan pergi menuju Hotel Dwi Pangga. Di Hotel Dwi Pangga, Aldi, Gio dan kekasih mereka sudah berada di Hotel Dwi Pangga. Mereka sedang menunggu kedatangan keluarga Wiguna. Tidak berapa lama keluarga Wiguna pun sampai di Hotel Dwi Pangga. Sinta dan Sisil pun langsung menyambut kedatangan keluarga Wiguna. Selamat datang Om, Tante, dan Aska, sapa Sinta, Sisil dan diikuti sama kekasih mereka. Gue nggak disapa nih, ucap Anggun pura-pura kesal. Iya, selamat datang calon pengantin, ucap Sinta. Silahkan Om dan Tante, ucap Aldi. Mereka pun masuk ke dalam hotel. Aldi dan Gio mengantarkan orang tua Anggun ke kamarnya. Sedangkan Anggun, Aska, dan kedua sahabatnya sedang mengobrol di taman hotel. Besok adalah hari bersejarah buat lo, kata Sinta sambil memeluk Anggun dan diikuti oleh Sisil. Aska yang melihat kakaknya dipeluk, sontak Aska pun memeluk Anggun. Sinta yang melihat Aska memeluk Anggun pun tersenyum. Walaupun Aska bukan adik kandung Anggun tapi Aska sangat menyayangi Anggun layaknya saudara kandung. Mereka pun asik mengobrol, bercerita dan sesekali bercanda. Karena Aska sudah mengantuk mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam hotel dan pergi ke kamar mereka. Di kamar hotel ada seorang pria yang sedang mengamuk karena terkunci di kamar hotel. Sebenarnya bukan terkunci sih tapi dikunci dari luar oleh Aldi dan Gio. Aldi, teriak Fandi. Ya cowok itu adalah Fandi. Aldi mengunci Fandi saat dia berada di kamar mandi tadi. Awas lo nanti Al, kalau gue berhasil keluar dari sini, gue matiin lo. Dasar Aldi teman laknat lo, maki Fandi. Sedangkan Aldi dan Gio sedang menyambut kedatangan keluarga Dwi Pangga. Selamat malam Om, Tante dan Fanya, sapa Aldi dan Gio. Malam, Fandi mana Al kok nggak ikut nyambut? Tanya Kiara. Fandi sudah istirahat Tante, jawab Aldi bohong. Yuk Tante kita ke dalam, ajak Gio. Mereka masuk ke dalam hotel. Aldi dan Gio mengantarkan orang tua Fandi ke kamar mereka. Selamat istirahat Om Tante. Makasih ya Al dan juga Gio, ucap Diana. Aldi dan Gio kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Karena besok mereka akan bangun pagi-pagi. Jam 5 pagi. Anggun sudah bangun dari tidurnya. Anggun melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Anggun pun membersihkan dirinya. Selesai mandi Anggun mengambil wudhu dan menjalankan kewajibannya sebagai muslim. Tepat pukul 6 pagi pihak MUA sudah datang untuk merias Anggun. Sedangkan di kamar lain Fandi sudah siap. Karena Fandi laki-laki jadi waktu beriasannya tidak selama perempuan. Fandi terlihat tampan dengan tuxedo warna hitamnya. Gue kok nervous banget ya Van, kata Aldi. Yang mau nikah itu gue, kenapa lo yang nervous, ucap Fandi. Tahu nih si Aldi, yang nikah siapa yang nervous dia. Kata Gio. Dalam hitungan jam status lo akan berubah menjadi seorang suami, kata Aldi. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Acara akad pun segera dimulai. Semua keluarga sudah hadir di ballroom hotel untuk menyaksikan proses ijab kabul. Apa kamu sudah siap Nak Fandi? Tanya Bapak Penghulu. Insya Allah siap Pak, jawab Fandi. Silahkan Tuan Wiguna, kata Pak Penghulu. Bismillahirrohmanirrohim, Wiguna mengulurkan tangannya dan Fandi membalas uluran tangan Wiguna. Saya nikahkan engkau Fandi putra Dwi Pangga bin Hardian Dwi Pangga dengan Ananda Anggun Aryana Wiguna binti Arga Wiguna dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anggun Aryana Wiguna binti Arga Wiguna dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Penghulu, sah. Saksi. Alhamdulillahirobbil alamin. Semua orang.
Anggun yang menyaksikan proses ijab kabul lewat layar LED dalam kamar hotel pun menangis haru karena Fandi mengucapkan ijab kabulnya dengan satu tarikan nafas. Chapter 81. Setelah proses ijab kabul selesai, Anggun pun sudah sah menjadi istri seorang Fandi Putra Dwi Pangga. Sinta dan Sisil membawa Anggun ke tempat Fandi. Semua mata tamu begitu terpesona melihat Anggun tak terkecuali Fandi. Fandi menyerahkan maharnya kepada Anggun, dan Anggun menerima mahar yang diberikan Fandi. Setelah itu Anggun mencium tangan Fandi dan Fandi mencium kening Anggun. Mohon bimbingannya my hubby. Tentu my wife, kita sama-sama belajar. Setelah serangkai demi serangkaian acara selesai, Fandi dan Anggun mendapatkan banyak doa dari kolega bisnis Fandi, papa dan papa mertuanya. Selamat untuk kalian berdua, semoga pernikahannya langgeng dan cepat diberikan momongan, kata kolega bisnis Fandi. Amin, terima kasih doanya, balas Fandi. Wah, siapa sangka kedua macan Asia ini akan bersatu, kata salah satu kolega papa. Iya, itu tentu akan menambah kuat perusahaan kalian, kata kolega papa mertua. Wiguna, Dwi Pangga dan para istri mereka asik bercerita dengan teman-teman mereka. Begitupun Anggun dan Fandi. Selamat Yang Gun, sekarang statusnya sudah menjadi seorang istri, semoga pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan dan secepatnya diberikan momongan, ucap Sinta dan Sisil. Amin, makasih doanya sayang-sayangnya aku. Fandi dan kedua sahabatnya sangat bahagia melihat pertemanan ketiga cewek cantik itu. Abis ini yo jangan buat Anggun kelelahan, kasihan nanti dia kecapean waktu acara resepsi, ucap Aldi. Iya benar itu, jangan mentang-mentang sudah halal, istri nggak dikasih kendor, kata Gio. Tahu, kalian belum pada menikah jangan sok ngajarin senior. Cek. Sombong banget loh, nikah juga baru beberapa jam yang lalu, ucap Aldi. Fandi, Aldi dan Gio bergabung dengan pasangan mereka masing-masing. Saat mereka sedang asik mengobrol tiba-tiba Aska datang. Abang, kakak, sapa Aska sambil berlari ke arah Anggun. Hai bontotnya kakak, kenapa kamu lari-lari, ucap Anggun sambil memeluk adiknya. Aska nggak mau meluk abang juga nih, tanya Fandi. Aska pun memeluk Fandi. Abang dan kakak sangat tampan dan cantik, puji Aska. Makasih sayang, Aska juga sangat tampan, puji Anggun dan Fandi. Aska kalau kakak cantik nggak? Tanya Sinta. Cantik, tapi lebih cantik kakaknya Aska, jawab Aska polos. Ya elah nih bocah jujur amat ya, ucap Sinta. Oh iya, abis ini kalian mau langsung ke Hotel Winata atau mau istirahat dulu? Tanya Aldi. Kayaknya kita istirahat di sini dulu deh Al. Lagian acaranya masih lama, jawab Fandi. Kalau gitu kalian istirahat aja dulu, biar nanti nggak kecapean banget waktu resepsi, kata Sinta. Sekalian kita mau pamit juga, ucap Sisil. Sampai ketemu di acara resepsi, ingat jangan bikin Anggun capek, ucap Aldi Fandi. Iya, lo bawel amat kayak emak-emak kontrakan. Anggun dan yang lain hanya geleng kepala melihat perdebatan Fandi dan Aldi. Setelah perdebatan antara Aldi dan Fandi tadi, Sinta dan yang lain pamit pergi ke Hotel Wiguna. Di kamar hotel. Sesampainya di kamar hotel Presidential Suite, tepatnya di kamar pribadi Fandi, Anggun begitu takjub melihat kamar itu, kamar yang begitu rapi untuk seorang cowok. Belum sempat melihat semua isi kamar itu, tiba-tiba Anggun dikagetkan sama suara Fandi. Sayang, aku duluan yang mandi atau kamu? Tanya Fandi. Mas aja deh yang duluan mandinya. Fandi yang mendengar sebutan baru Anggun buat dirinya tersenyum, kemudian Fandi menghampiri Anggun. Kamu panggil aku apa tadi sayang? Mas, kenapa? Apa kamu nggak suka dengan sebutan itu? Suka, suka banget istriku. Mulai sekarang kamu panggil aku dengan sebutan Mas. Anggun tersenyum,
Kemudian Anggun menganggukkan kepalanya. Kalau begitu Mas mandi dulu ya. HMMM. Fandi berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah Fandi masuk ke kamar mandi, Anggun berbaring di atas kasur, entah karena tempat tidurnya yang nyaman atau mungkin efek kelelahan, akhirnya Anggun ketiduran. Setelah menghabiskan waktu selama 20 menit, Fandi pun keluar dari kamar mandi. Fandi melihat Anggun yang tertidur pulas di atas kasur pun tersenyum. Fandi berjalan menghampiri Anggun. Sayang, mandi dulu, selesai mandi baru ulang lagi tidurnya. Anggun membuka matanya, saat Anggun menoleh ke arah Fandi sontak Anggun menutup matanya kembali. Kok ditutup lagi matanya? Mas pakai baju dulu. Iya, Mas ganti baju kamu mandi ya. Anggun menganggukkan kepalanya. Fandi berjalan ke lemari untuk mengambil bajunya. Anggun pun bangun dari tidurnya dan berjalan menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Anggun kesusahan membuka gaunnya, karena gaun Anggun memakai resleting. Kenapa harus gaun yang pakai resleting coba? Jadi susahkan bukanya. Mas. Fandi yang lagi tiduran mendengar suara Anggun manggil namanya. Fandi datang menghampiri Anggun ke kamar mandi. Sesampainya di pintu kamar mandi. Tok tok. Sayang. Buka aja Mas, aku nggak kunci kok. Kamu kok masih pakai gaun? Katanya mau mandi. Iya, tapi aku nggak bisa buka gaunnya, soalnya pakai resleting. Sini Mas bantu bukain. Anggun pun memutar badannya. Fandi mencoba membuka perlahan resleting gaun Anggun. Saat resleting gaun Anggun sudah terbuka, terpampang dengan jelas punggung putih nan mulus itu. Susah payah Fandi menahan salivannya melihat punggung istrinya. Perlahan Fandi mengelus punggung milik istrinya itu. Lembut seperti kulit bayi itulah yang dirasakan Fandi. Anggun yang merasakan tangan Fandi pun kaget, karena baru pertama kali disentuh oleh orang lain, dan orang lain itu adalah suaminya sendiri. Fandi mencium punggung istrinya. Fandi memutar Bu istrinya, dan sekarang posisi mereka saling berhadapan. Anggun menundukkan kepalanya karena malu. Fandi yang melihat istrinya malu-malu pun tersenyum. Fandi mengangkat dagu Anggun supaya Fandi bisa melihat mata istrinya itu. Perlahan Fandi mendekatkan bisbirnya ke bisbir Anggun. Fandi mengbisbir merah istrinya, lembut dan manis itulah yang dirasakan Fandi saat ini. Sayang, kamu mandi dulu ya. Anggun menganggukkan kepalanya. Fandi keluar dari kamar mandi. Fandi mengambil air mineral di dalam kulkas dan meneguk air itu sampai habis. Sial, kenapa gue nggak bisa nahan gini sih, hampir saja kebablasan. Di tempat lain, Marco dan kedua sahabatnya sedang berada di mall. Mereka akan membeli kado untuk Anggun. Lo mau kasih kado apa buat Anggun? Tanya Aryo pada Marco. Rahasia? Jawab Marco. Sama gue aja main rahasia-rahasiaan lo. Anggun aja nggak gue kasih tahu, apalagi lo. Cek. Dasar bocah. Siapa yang lo sebut bocah? Itu yang lagi makan es krim. Tunjuk Aryo asal. Kita mencar aja yuk cari kadonya, kata Ardian. Boleh juga tuh ide lo, ucap Marco. Ya udah kita pisah di sini, nanti kumpulnya juga di sini, ucap Aryo. Mereka pun mulai berpencar. Ardian sangat senang memikirkan kado yang akan dia belikan untuk Anggun. Kira-kira apa ya guys kado yang mau dibeli Ardian buat Anggun?